Amin. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh berseru dan berdoa kepada nama-Mu. Karena malam ini setiap firman yang kami baca dan juga kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, dalam tanah hati yang baik, sehingga boleh menghasilkan pertumbuhan rohani. Memberkati juga teman-teman yang belum bisa bergabung malam ini, biarlah dirimu menguatkan kami, dirimu juga membawa kami terus maju, bahwa kami perlu sadar hari ini adalah hari di mana Engkau mengasihi kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, sertailah pembacaan Alkitab kami, awal, pertengahan, sampai akhir. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu yang agung dan mulia. Amin. Oke, jadi kita akan baca ya, langsung dalam Yohanes pasal 2, ayat 23, sampai pasal 3, ayat 21. Dimulai dari saya ya, jadi nanti setelah itu bergantian dulu. Amin. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24, Yohanes 2 ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Oke. Ini ke ayat 25. Apa sudah bisa? Oke. Kalau belum, Iva ya. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Oke, Claudia sakit gigi ya. Jadi boleh lanjut dulu ke Harry, pasal 3 ayat 1. Yohanes berapa, Kak? Pasal 3 ayat 1. Ayat 1. ayat berapa, Kak? Pasal 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam pada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang kepada sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, kata Nikodemus padanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Harry. Ayat 6, Harry. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu.
Amin. Harry. Harry. Ayat 11. Ya, Harry ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Amin. Ayat 12. Ayat Iya, ayat 12. 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oke, ada Sri. Bisa baca ayat 17, pasal 3. Yohanes 3 ayat 17. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjut dulu ya. 17. Kak Mentoriki. Kak Mentoriki karena. Oh, Riki ya. Oke. Iya. Riki, Yohanes pasal 3 ayat 17. Oke, bentar Bang. Ya. Iya. Amin. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya jahat itu tidak nampak. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Oke, saya mengajak kita baca sama-sama ya. Ayat yang terakhir ini ayat 21. 1, 2, 3. Tetapi barang Tetapi siapa barang siapa melakukan yang benar, datang Ia kepada datang terang, kepada terang, supaya menjadi nyata supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Allah. Amin. Haleluya. Oke, jadi kita hari ini kembali menyadari bahwa tanpa Allah, manusia adalah orang yang tidak layak atau yang seharusnya binasa. Ya, jadi mungkin saya akan ulang sedikit pembahasan kita. Saya akan izin share screen ya. Oke, sekarang saya tanya, ada yang masih ingat pokok Yohanes itu apa? Ada Riki atau Yonike? Oke, belum ya. Begitu saya izin share screen. 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini saya sudah beri kasih lihat ya, bahwa ada satu perkara yang penting, yaitu Injil Yohanes adalah Injil hayat ya. Yang membuktikan Yesus Kristus adalah Allah penyelamat datang sebagai hayat untuk mengembangbiakan dirinya sendiri. Ya, tadi saya juga sudah bahas di awal bahwa dari pasal 1 sampai pasal 13 bicarakan tentang bagaimana firman itu masuk ke dalam manusia, ya kan? Lalu pasal 14 sampai 21 nanti itu akan berbicara bagaimana Yesus salib, bangkit,
yang pergi mempersiapkan jalan untuk membawa kita ke dalam Allah, dan menjadi roh itu yang tinggal dan hidup dalam kaum beriman untuk membangun tempat kediaman Allah. Puji Tuhan ya, di malam ini berapapun kita sadar bahwa oh ini loh ternyata Injil Yohanes. Oh jadi bukan hanya kitab Injil yang berdiri di kitab Injil yang keempat. Oh bukan itu saja, tapi banyak maknanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Ini ya, di ayat penting atau poin yang akan kita bahas dari hari ini adalah ayat 6. Kita boleh baca sama-sama lagi ya. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Amin. Jadi kita semua telah dilahirkan secara jasmani ya. Jadi kita bersifat jasmani oleh siapa? Orang tua kita. Nah, terutama ibu kita yang melahirkannya. Kemudian apa yang bersifat rohani itu ya adalah dari roh, ya kan? Nah, tapi roh ini apa? Ya kita perlu lihat di dalam pertanyaan ini. Yang pertama, apa makna dari dilahirkan kembali? Yang kedua, apa yang terjadi dalam diri kita melalui dilahirkan dari air dan roh? Ini tadi ada di ayat 5. Lalu yang ketiga, sebagai manusia, secara jasmani tubuh kita telah dilahirkan memang. Lalu bagian mana lagi yang perlu dilahirkan kembali, ya kan? Yang terakhir, sebelum mengalami kelahiran kembali kita adalah dunia, ya kan ayat 16. Jadi sebelum kelahiran kembali itu kita adalah dunia. Bagaimana kondisi kita sebagai dunia itu? Apakah keperluan kita hari ini? Amin. Oke, sekarang 1, 2, 3, 4. Siapa yang mau coba jawab? Saya beri kesempatan. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, kita akan lanjutkan dulu untuk membahas, nanti baru kita akan lihat sama-sama supaya apa yang telah kita bahas sekiranya boleh menjadi terang dan rema bagi kita ya. Oke, lahir kembali, maknanya apa sih? Ya, kita lihat. Nah, di sini dibilang di dalam Yohanes 3:3, catatan kaki yang pertama dikatakan, ternyata dilahirkan kembali itu dilahirkan dari atas. Wah. Lalu dilahirkan kembali berarti dilahirkan dari atas, ya kan? Yang dilahirkan dari Allah yang ada di sorga. Jadi memang kita sudah dilahirkan ke bumi oleh orang tua kita, itu lahiran secara jasmani. Namun ada satu perkara yang penting lagi, kita nggak cukup hanya lahir jasmani, tapi perlu juga lahir secara rohani, yaitu melalui Allah. Jadi dalam kitab Yohanes ini dinyatakan dengan jelas melalui baptizo, ya, baptisan. Nah, jadi inilah yang akan tadi kita bahas di dalam nomor 2, ya kan? Apa yang terjadi dalam diri kita? Yaitu, langsung saja ya, di sini dikatakan, kelahiran kembali adalah penyelesaian manusia ciptaan lama dengan semua perbuatannya. Mungkin dulu kita suka sekali beralasan, berbohong, ya, bahkan tidak suka orang, suka marah-marah, dengki, benci, iri hati, ya semua itu adalah manusia lama. Meskipun kita kelihatannya ada tanda kutip layanan, ya juga menjadi pendoa, ya terus juga menjadi pensharing dan sebagainya. Tapi kalau kita masih punya perasaan-perasaan dosa, itu berarti kita ada di dalam manusia lama. Tapi ternyata ketika kita dilahirkan kembali atau lahir baru, kita adalah ditunaskan di dalam ciptaan baru dengan hayat Allah, ya. Oke, jadi sekarang saya ajak kita baca sama-sama tulisan yang di stabilo hijau ini ya. Oke, 1, 2, 3. Penyelesaian manusia ciptaan lama dengan semua perbuatannya dan penunasan manusia di dalam ciptaan baru dengan hayat Allah. Oke, bukan dengan hayat apapun, tapi dengan hayat Allah. Ya. Jadi kemudian, kita sudah jelas harusnya ya, karena ini. Di ayat yang ketiga, ya kita lihat, dikatakan ayat yang ketiga. Nomor 3 maksudnya, ya. Kita ini manusia, saya manusia, kalian manusia, yang telah dilahirkan. Ya kan? Tapi bagian mana sih yang perlu dilahirkan kembali? Ada yang mau coba jawab? Ini mudah harusnya ya. 1, 2, 3.
Oke, kalau gitu kita bahas saja. Dilahirkan kembali adalah rohnya, ya, roh manusia yang harus dilahirkan kembali. Karena ketika kita tinggal atau lahir dalam bumi, roh kita mati. Ya, bagian tengah itu roh, jiwa dan tubuh itu mati. Karena ada benih Adam atau manusia dosa. Ya. Karena itu perlu apa dilahirkan kembali, berarti manusia yang di luar hayat alamiahnya mendapatkan hayat kekal Allah sebagai sumber baru dan unsur baru dari manusia baru. Jadi ini sangat krusial. Itulah mengapa kita sebagai orang yang percaya, ya, kita perlu lahir baru atau lahir kembali. Bukan hanya sekedar tanda kutip tata cara agama, tapi ini benar-benar memasukkan kita ke dalam Kristus, ya, memasukkan saya dan teman-teman sekalian supaya bisa menerima hayat Allah, ya. Jadi bukan lagi masuk ke tanda kutip gereja ini, gereja itu atau apapun, tapi betul-betul masuk ke dalam Allah, ya, yang adalah sumber baru, unsur baru dari manusia baru. Men. Tadi pertanyaan yang keempat apa? Oke, mungkin kita bahas lagi ya. Di sini bagaimana sih kondisi kita sebagai dunia? Apa sih keperluan kita, ya? Karena sebelum kita ada lahir baru, kita adalah dunia gitu. Kita adalah orang-orang yang harusnya binasa. Ya kan, tapi ayat 16 tadi bilang bahwa apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita yang percaya tidak binasa. Tapi yang nggak percaya gimana? Yang sebelum lahir kembali gimana? Oke, kita lihat ya. Nih, jadi dunia di sini mengacu kepada manusia yang berdosa dan jatuh yang menyusun dunia. Mereka bukan hanya punya dosa, widih, tapi juga mempunyai unsur racun dari iblis. Bayangin, racun dari iblis. Jadi kalau kita nggak benar-benar lihat ini perkara yang serius, kita akan keracunan tiap hari. Ya, keracunan apa? Contoh ya, game online, apalagi pikiran negatif, ya gosip dan sebagainya, yang pokoknya yang bukan yang berhubungan dengan pembicaraan atau firman Allah, itu adalah racun iblis, ya. Maka banyak manusia hari ini, bukan banyak ya, mungkin segelintir atau beberapa orang ya, menjadi serupa atau sejenis dengan ular. Ya, mereka melakukan segala sesuatu untuk kepentingan sendiri ya, memamerkan aku ini, aku itu, update status, update ini, tapi nggak pernah berbicara tentang Kristus. Sehingga menyebabkan apa? Udah tuh racunnya tersebar kemana-mana. Bisanya ular itu tersebar kemana-mana. Nah ini yang dikatakan oleh kebenaran, bukan saya. Ya, saya hanya menyampaikan. Jadi teman-teman, meskipun demikian, meskipun sejahat itu manusia, kalau dulu perjanjian lama Allah memusnahkan manusia dengan air bah. Tapi hari ini kasihnya ya dikatakan apa? Meskipun manusia telah sedemikian jatuh, tapi karena mereka adalah bejana-bejana yang diciptakan Allah menurut gambarnya untuk diisi dirinya sendiri ya. Oke, saya minta tolong kepada di sini ada Yunike ya, boleh baca Kejadian 1 ayat 26, kemudian Riki Roma 9 ayat 21a. Sudah dapat? Genesis 1:26. Kejadian 1 ayat 26 ya, Kak? Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Amin. Oke, sudah dapat? Sudah. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Amin. Terima kasih Yunike dan Ricky ya. Jadi inilah Dia menciptakan kita menurut gambaran rupanya, juga kita adalah bejana dari tukang periuk itu ya. Allah mengasihi kita dengan kasih ilahinya ya, yang adalah dirinya sendiri, bayangin. Bahkan Dia berikan anak tunggalnya supaya apa? Kita langsung ke konklusinya ya. Kemudian Dia mengisi mereka dengan
rohnya yang tidak terbatas. Wah, kita hari ini diisi dengan roh yang tidak terbatas agar kita menjadi mempelai perempuan Kristus yang melampaui segala sesuatu dan yang al-muhit menjadi perkembangbiakannya dan kepenuhannya. Ini semua sungguh limpah dan kaya, ya. Tapi kalau kita tidak memahami, kita mungkin merasa, Kak, ini ketinggian, ini nggak cocok buat aku, ya kita nggak bisa menerimanya. Tapi kalau kita benar, oke, Tuhan, inilah jalan hidupku. Aku harus menjadi perkembangbiakan-Mu, aku harus menjadi mempelai perempuan-Mu, aku tidak boleh hidup sembarangan karena aku sudah dilahirkan kembali. Nah, inilah yang terjadi. Kita akan menjadi semakin solid, menjadi semakin pengasih Allah. Amin. Jadi demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, kita punya waktu beberapa menit. Apakah ada yang mau bertanya atau mau sharing, dipersilakan. Ya, saya menambahkan ya. Baik, ini tadi kan kita membaca tentang Nikodemus ya. Nah, kalau kita melihat sekali lagi Injil Yohanes ini memiliki satu tujuan yang khusus. Nah, kita mau belajar melihat dari sudut pandang Yohanes ini menekankan bahwa Yesus itu adalah Allah penyelamat ya. Nah, jalan penyelamatan Allah itu juga diwahyukan melalui jalan hayat. Ya. Nah, ini mungkin kita harus mulai akrab dengan kata-kata ini ya. Sebenarnya kata-kata ini kemarin kita bahas ya di Mazmur 36 ayat 10. Ya, nanti teman-teman juga bisa lihat lagi, padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang ya. Nah, ada juga pemakaian ya, saya di sini mau share screen ya supaya kita kata-kata ini mulai familiar dan mulai juga berdoa supaya Tuhan bisa membawa kita masuk lebih dalam ya pada makna kata ini. Nah, saya mengambil dari sumber umum ya, salah satu pemakaian kata hayat itu adalah dipakai juga di dalam Kidung Jemaat. Ya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang pakai Kidung Jemaat, itu buku pujian yang ditulis oleh Yayasan Musik Gereja. Ya, biasanya dipakai oleh gereja-gereja yang memiliki aras nasional PGI biasanya ya. Nah, ini contohnya, ini nanti teman-teman bisa lihat ya, kalau punya buku Kidung Jemaat boleh dicek di nomor-nomor berikut. Kalau tidak punya, di Alkitab Android itu ada juga ya programnya. Nanti teman-teman juga bisa lihat. Ya, misalnya ini contoh ya, Kidung Jemaat nomor 9 ya. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan selagi ada nafasmu. Allahku, patutlah kuagungkan sepanjang hidupku. Hayatku dia yang beri. Ini kata penting ya. Hayatku dia yang beri. Ya. Kemudian Kidung Jemaat nomor 20 itu ada kata air al-hayat. Ya kan? Kidung Jemaat nomor 30 ya, ini juga kembali ada air hayat mulia. Kidung Jemaat nomor 34, darahnya sumber hayat baka. Ya. Darahnya sumber hayat baka. Kemudian Kidung Jemaat nomor 144, kita menjumpai lagi ku dapat air al-hayat, ya kan, air hayat ya. Kidung Jemaat 170, padamu ku berlindung di akhir hayatku ya. Kidung Jemaat 171 ya, oh pohon hayat yang megah ya. Kidung Jemaat nomor 206, kembali air al-hayat. Kemudian Kidung Jemaat 219, salibnya pohon al-hayat atau pohon hayat. Ini luar biasa. Ya, nanti kita akan belajar juga mengenai pohon hayat di dalam Injil Yohanes ya. Kidung Jemaat 272, sumber hayat ya. Air hayat. Kemudian Kidung Jemaat 464 itu roti hayat. Nanti kita juga akan ketemu di Injil Yohanes ya. Oke, jadi kata ini sebenarnya kata yang umum, tapi
kata ini maknanya tersembunyi. Tapi ya kita rindu untuk kita bisa melihat terang firman berdasarkan apa ya, istilahnya itu poin mengenai Injil Yohanes penekanannya adalah kepada Injil Hayat ini, ya. Oke, sekarang itu tadi pengantarnya. Sekarang kita masuk ke kisah Nikodemus, ya. Nikodemus itu adalah seorang rabi. Rabi ini bukan main-main. Kalau di dalam agama Yahudi ini dia memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan di ayat 1 dikatakan dia orang Farisi. Ya, orang Farisi itu orang yang paling taat di dalam melaksanakan hukum Taurat. Bukan hanya Farisi, dia juga adalah seorang pemimpin agama. Wah, jadi ini saya itu Farisinya Farisi. Orang yang paling top di dalam kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi waktu itu. Dia juga adalah kalau kita baca itu dia orang yang juga apa memanggil Tuhan itu sebagai rabi. Ini sangat menarik ya. Dia usia ini sudah cukup senior istilahnya. Tapi dia memanggil Tuhan Yesus itu sebagai rabi. Padahal Tuhan Yesus usianya saat itu mungkin masih usia sekitar 30 tahun. Ya. Artinya apa? Artinya Nikodemus ini orang yang cukup rendah hati, ya. Orang tua, pemimpin agama, ya kan? Orang Farisi terpandang terhormat. Biasanya kalau sama anak muda, orang terhormat ya mungkin bisa agak meremehkan, ya kan? Tapi dia memanggil Tuhan sebagai rabi. Ya. Dan pertanyaannya ini, dia memandang Tuhan itu sebagai guru. Ya, artinya apa? Artinya Nikodemus ini memiliki satu konsep. Ya, di sini dikatakan apa? Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda itu jikalau Allah tidak menyertainya. Ya kan? Jadi Nikodemus ini dia datang, dia mau berguru pada Tuhan Yesus. Ya, pada orang yang lebih muda. Kenapa kok dia sampai mau berguru? Karena di dalam konsepnya Nikodemus ini, untuk beroleh selamat, untuk memperoleh hidup yang kekal, jalannya adalah melalui dia belajar. Belajar lebih dalam lagi mengenai hukum Taurat, belajar lebih dalam lagi mengenai perintah-perintah Allah. Ya. Jadi jalannya ini, jalan apa? Pengetahuan, ya kan? Dia merasa makin tahu, maka peluang untuk beroleh keselamatan itu makin besar, ya. Tetapi kita sangat menarik ya, jawaban Tuhan tidak memberitahu ajaran apapun. Tuhan hanya mengatakan, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kita menggarisbawahi kata dilahirkan kembali. Ya. Ini apa? Nah, ini dari sudut pandang hayat tadi, perkara dilahirkan kembali adalah perkara hayat. Ya. Kelahiran kembali. Ya, jadi jalan untuk beroleh hidup yang kekal bukan melalui pengajaran. Ya, ini kita bicara di dalam konteks Yohanes pasal 3 ini ya. Tuhan tidak mengajar apapun. Tuhan cuma mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Ini caranya adalah apa itu dilahirkan kembali? Dia menerima satu hayat yang baru yang masuk ke dalam dirinya. Ya. Yang masuk ke dalam dirinya menggantikan hayat yang lama. Ya. Hayat Nikodemus, walaupun dia seorang guru, seorang Farisi, seorang yang ahli di dalam hukum Taurat, tetapi tetap di dalam pandangan Tuhan, hayat itu tidak cukup untuk membawa Nikodemus masuk ke dalam kerajaan Allah.
Ya, kenapa? Karena sehebat-hebatnya hayat manusia, dia tetaplah hayat manusia. Artinya apa? Ada batasnya. Ya. Hayat manusia ini jauh berbeda dengan hayat Allah. Hayat Allah ini sifatnya kekal, tidak terbatas. Ya. Dari kekal sampai kekal. Ya. Kapasitasnya tidak terbatas. Nah, hayat inilah yang ingin dibagikan Tuhan kepada kita. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, ya. Masuk ke dalam kerajaan Allah itu juga adalah perkara hayat. Misal contoh ya, ini saya pakai ilustrasi aja ya. Saya mau masuk ke dalam kerajaan anjing. Jangan anjing deh, burung ya. Saya mau masuk ke dalam kerajaan burung. Ya. Kalau masih berupa saya begini, saya mendekat, ya. Katakan burung inilah, burung apa itu? Burung gereja ya. Biasanya kan di depan rumah kami itu suka burung itu kecil-kecil ya. Dia suka terbang. Saya mau mendekat, yang terjadi apa? Burung itu pasti apa? Pasti kabur, ya kan? Masih takut. Ya kan? Wah, ini siapa ya kan? Terbang, ya kan? Ya. Kita manusia mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Waduh. Coba kata-kata ini renungkan baik-baik. Kerajaan Allah. Kalau kita dengan hayat manusia kita, oh, maaf ya, tidak akan kuat kita. Siapa yang bisa menandingi kekudusan Allah, menandingi keadilbenaran Allah? Ya. Kalau masih menggunakan hayat kita yang lama, wah, kita nggak akan betah ya. Kenapa? Hayat lama kita ini adalah hayat yang berdosa. Hayat yang tercemar, yang najis. Ya, karena telah sebenarnya kalau kita lihat tengok ke belakang ya, kejatuhan manusia itu bukan hanya sekedar melanggar perintah Allah, tetapi kejatuhan manusia itu sebenarnya adalah manusia juga menerima injeksi hayat iblis. Ini luar biasa sekali ini ya. Kejatuhan manusia itu bukan hanya yang sifatnya luaran, tapi sampai ke dalam batin. Batin manusia ini sudah betul-betul rusak karena terinjeksi oleh hayat iblis. Sehingga tadi Kak Renat mengatakan di depan Tuhan itu manusia itu seperti dalam tanda kutip ya ular. Ya, dari mana kita tahu manusia itu seperti ular? Kalau kita baca ayat 14 ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi penyalipan Tuhan di dalam perjanjian baru, di perjanjian lama itu dilambangkan sebagai ular yang ditinggikan di padang gurun. Tuhan ini mengambil bentuk ular. Ya, walaupun di sini ularnya ular tembaga, ya kan, bentuknya ular, tapi tidak punya hayat ular, tidak punya bisa ular. Itulah Tuhan kita. Ya, dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 kan, firman itu telah menjadi manusia. Sebenarnya bahasa aslinya itu firman itu telah menjadi daging. Daging ini mengacu kepada manusia yang telah jatuh terinjeksi oleh hayat Satan. Jadi kalau kita baca itu ya, berita ya, waduh, makin kesini itu semakin mengerikan. Ya, kita lihat seorang anak ya tega untuk membunuh ya, beberapa waktu lalu itu ya sempat heboh ya, mungkin anak SMP membunuh balita ya. Ada lagi ya, waduh, maunya mengerikan. Saya tidak kuasa menceritakan di sini ya. Kenapa kok manusia bisa demikian bobrok, jatuh, rusak? Karena itu tadi masalahnya. Manusia telah menerima hayat iblis masuk ke dalam manusia. Bukan cuma sekedar melanggar perintah Allah loh waktu makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Kalau cuma melanggar, ya itu masih artinya masih bersih lah manusia. Ya. Melanggar tuh cuma luaran saja. Tapi bukan hanya melanggar, tapi tadi
menerima hayat iblis. Sehingga Tuhan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia ini adalah melalui mengganti hayat manusia. Bagaimana caranya? Ini perkataan Tuhan. Engkau harus dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali ini bukan perkara luaran, teman-teman ya. Bukan perkara cuma ya bertobat itu sudah bertobat, tapi ada sesuatu yang di dalam kita yang kita terima, yaitu adalah hayat Allah ini. Ini luar biasa. Ya. Sehingga oleh hayat ini kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi renungkan kata kerajaan Allah ini. Kalau kerajaan manusia ya kan, kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya ya kan, ya anggotanya ini kalau mungkin kerajaan Sriwijaya kejauhan ya sudah kerajaan Inggris deh ya kan, ya anggotanya ya masyarakat orang Inggris ya kan, kerajaan manusia itu ya. Aku bisa nggak jadi warga kerajaan Inggris? Ya nggak bisa karena saya bukan dilahirkan sebagai orang Inggris ya kan, harus pakai naturalisasi mungkin ya kan. Nah, kerajaan Allah ini nggak ada naturalisasi. Harus lahir kembali. Baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah jalan yang harus ditempuh Nikodemus. Walaupun dia luhur, walaupun dia beretika, walaupun dia seorang pemimpin agama, walaupun dia mengenal hukum Taurat itu sampai wah luar biasa. Tapi Tuhan tetap mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Dan itu pun Nikodemus nggak paham lah, masa aku harus kembali ke rahim ibuku? Nah inilah karena perkara rohani ini memang sesuatu yang misterius, yang hanya bisa dipahami demi wahyu. Tidak bisa dengan pikiran alamiah manusia. Nikodemus perlu mendapatkan pewahyuan yang berasal dari Tuhan. Nah jadi teman-teman sekalian, ini mohon maaf nih lewat 7 menit ya. Sembari membaca Injil Yohanes, mari kita berdoa ya Tuhan berikan kepadaku roh hikmat dan wahyu. Ya aku tidak mau seperti Nikodemus yang mencari pengajaran. Jalan Tuhan bukan jalan pengajaran ya. Jalan Tuhan itu jalan hayat. Jalan dilahirkan kembali. Melalui kelahiran kembali kita menerima dia sebagai benih. Benih ini perlu bertumbuh. Ini juga perkara hayat. Bertumbuh itu perkara hayat. Bertumbuh itu tidak bisa diajarin. Kamu harus bertumbuh. Bertumbuh itu caranya A, B, C, D. Nggak bisa. Bertumbuh itu harus apa? Disiram, ya, dipupuk, ya, mendapat sinar matahari. Nah, ini semua perkara hayat. Nah, firman yang ada di Alkitab ini jangan cuma jadi pengetahuan. Ya, memang satu aspek kita juga harus tahu, ya kan. Tapi kalau cuma pengetahuan, nggak cukup. Tidak bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Lalu dilahirkan kembali. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi besok dan besoknya lagi ya. Ini sudah lewat. Lagi yang banyak yang lagi ujian. UPN lagi ujian, UI juga lagi ujian. Nggak tahu Bunda Dharma lagi ujian. Amin. Tuhan berkati. Mari kita pastikan kita sudah dilahirkan kembali dan mari kita membiarkan hayat Allah ini terus bertumbuh dan bertambah ya. Amin. Di dalam kita. Nah, ini makanan kita ini ya. Firman Tuhan ini bukan jadi pengetahuan saja tapi jadi makanan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, teman-teman kita sampai di sini ya. Jadi sebelum kita